Shalom DDC. Shalom. Haleluya. Kita mengucap syukur ya kalau kita bisa masuk ke tahun yang baru dengan hati yang baru, semangat yang baru. Karena Tuhan kita juga terus mencurahkan kasih-Nya kepada kita yang selalu baru setiap harinya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita ambil beberapa waktu untuk kita bisa merenungkan kasih setia dan kebaikan Tuhan yang Ia curahkan kepada kita sepanjang tahun lalu, sepanjang tahun 2024. Saya yakin Tuhan terus beracara, Tuhan terus berkarya dalam hidup Bapak Ibu, teman-teman sekalian dengan cara-cara yang berbeda. Yuk kita ambil beberapa saat untuk kita merenungkan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa melihat Engkau dalam setiap situasi dalam hidup kami. Sebab Engkau nyata, Engkau selalu berkarya dalam hidup kami. Dan yang bisa kami katakan hanya terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Haleluya. Mari
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Panjang hidup kami Kau setia Tuhan. All my life You have been faithful. You have been so good. All my life You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari beri Dia suara-suara kemuliaan-Nya. Segala yang terima Allah yang baik. Tuhan Yesus, Dia selalu menyatakan kebaikan-Nya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. All praises to you God. Haleluya. Sekali lagi, Shalom DDC. Shalom. Kami mau sama-sama menyatakan Happy New Year DDC Family. Haleluya. Terima ya. Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarlah lagu yang barusan kita nyanyikan bukan sekedar lip service saja, tapi itu bisa muncul dari hati kita terdalam. Kita mau terus menyatakan bahwa Dia sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan kebaikannya sudah Ia nyatakan 2000 tahun lalu saat Dia lahir, mati, dan bahkan bangkit bagi setiap kita. Siap untuk menikmati Tuhan yang bangkit bagi kita setiap hari Bapak Ibu? Siap. Haleluya. Ya siap, saya undang kita untuk tunjuk. Angkat tunjuk kita. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dari hati kita. Kita mau meninggikan Dia lebih lagi. Semua tunjuk terangkat bagi Dia. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati
Sembah luar biasa. Ya. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Recap dari acara kita, ibadah terakhir, acara kita terakhir di tahun 2024 yaitu Together in Love. Nah kalau Bapak Ibu notice, harusnya sih notice ya, kami semua di depan, bahkan yang di usher dan tim parkir, kami sama-sama mengenakan kaos yang kita kembaran ya Bapak Ibu semuanya punya ya. Kita sama-sama menikmati Tuhan di acara tanggal 22. Tapi yang terpenting inilah. Ya Bapak Ibu, tulisan ini jangan sekedar jadi tulisan aja. Ya udah keren-keren, kita cuman fokus sama wah keren warnanya, wah dapat baju baru, enggak ya. Tapi kita benar-benar mau menghidupi ini, kebenaran ini. Gimana Bapak Ibu? Ngapain dipikirin? Jalanin aja. Nah, kurang kompak sekali lagi ya. Ngapain dipikirin? Jalanin aja. Betul. Biarlah tahun 2025 ini, inilah yang kita hidupi. Ya, jangan sampai Bapak Ibu malah kebalikannya. Ngapain dijalanin? Pikirin aja, waduh gawat. Jangan sampai kita seperti itu ya Bapak Ibu. Akhirnya kita tidak bisa menikmati Tuhan karena kita tertipu dengan pikiran-pikiran kita ya. No, iblis bekerja di pikiran kita, Tuhan bekerja di hati kita. Dan itulah yang ingin kita nikmati, yaitu pribadi yang tinggal dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya, saya undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau sama-sama meninggikan Tuhan lebih lagi. Kita mau menyatakan, Tuhan sepanjang tahun ini aku tidak akan khawatir. Ngapain dikhawatirin? Jalanin aja. Ngapain dipikirin? Jalanin aja. Karena Tuhan yang hidup dalam kita yang menjalankannya. Sebab semuanya adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Segala kemuliaan bagi Kau selama-lamanya Tuhan. Bapak Ibu lihat sekeliling Bapak Ibu, Tuhan itu nyata bekerja dalam setiap pribadi. Untuk itu apa sih yang perlu kita khawatirin? There's nothing in the world that we need to worry about. Mari katakan, ku pandang burung. Pandang burung
Bapak Ibu, ngapain dipikirin, nariin aja ya. Kita nggak mau pikirin, akhirnya kita terjebak sama pikiran-pikiran kita. No, kita mau sama-sama terus menikmati dia. Kita mau sama-sama yang nggak harus menari setiap hari ya, tapi maksudnya itu dari hati kita keluar tarian-tarian yang benar-benar sungguh-sungguh ya, bukan karena kita terpaksa. Untuk itu Bapak Ibu, aku mau ngajak kita untuk kita menari lebih lagi bagi dia. Bisa? Nah, kalau menari cuma pakai mulut doang nggak? Tentu tidak ya, kita harus menggerakkan seluruh tubuh kita, itu baru namanya menari. Menari dan menyanyi untuk dia, Raja di atas segala raja. Yuk Bapak Ibu. Let's go. Boleh mulai, jogetnya mana? Kita sama-sama nikmati dia ya. Gerakan tubuhmu bagi dia yang layak menerima. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, jadikan kekuatan di dalam Tuhan. Aku tak gentar, nyata kuasanya. Menarilah, jangan lelah, semua bersama memuji dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Aku kan bersuka walau dunia tak mudah, berikan kekuatan. Bahkan dia sang kekuatan sendiri. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Mari tepuk tangan di atas kepala bagi dia Bapak Ibu. Aku akan bersuka Tuhan bagi kau, sukacita yang hidup dalamku. Tuhan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Bersuka walau dunia Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Katakan, nyata kuasanya atasku. Haleluya, nyata kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Jangan dulu sekali lagi Bapak Ibu dalam hadirat-Nya. Kita mau terus menikmati Dia lebih dan lebih lagi. Kalau kita masih bisa ada hari ini, kita bisa menari, kita bisa bernyanyi bersama-sama di tahun yang baru 2025 ini. Benar-benar ya Bapak Ibu, itu hanya kasih karunia dan anugerah Tuhan yang selalu baru bagi kita setiap saat. Mari mengucap
syukur. Sebab kita memiliki Allah yang setia. Kita memiliki Allah yang tak pernah gagal kasihnya, yang tak pernah berkesudahan cintanya. Mari sama-sama mengucap syukur. Karena kita memiliki Allah yang besar. Tuhan yang besar yang hidup di dalam setiap kita. Dia besar dalam setiap kita. Asalkan kita mau membiarkannya berkarya melalui hidup kita. Mari kita terus sembah Dia. Sembah Allah yang besar itu, sembah Allah yang kudus itu, sembah Allah yang mulia itu, yang rela lahir dan mati bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebesaran dan kebaikan-Mu dalam hidup kami.
Namanya besar dan ajaib Allahku. Silakan duduk Bapak Ibu. Tulisan di baju ini, saudara, kita mungkin berkata mustahil. Ya, hari gini gak mikir itu mustahil, gak mungkin. Kita mesti mikir, saudara. Saya sadari itu, saudara. Ketika lagi bicara di rumah, saudara, untuk apa sih di tulisan di baju ini, saudara? Yang tepatnya apa gitu loh. Kita kan temanya together in love ya. Kebersamaan di dalam cinta, di dalam kasih. Ya, saya bilang jangan itu udah biasa gitu. Saya ceplos saja keluar, ngapain dipikirin, jalanin aja. Saudara. Habis ngomong itu mikirin juga, hah enak aja gitu ya. Betul ya saudara, Tuhan cuma bilang gini, aku tidak ciptakan kamu untuk mikir. Aku hanya ciptakan kamu untuk nikmati aku sepenuhnya. Wow. Saya bilang, keren ya Tuhan ya. Saya bilang, gimana Tuhan? Gak bisa, dia bilang, engkau harus bersatu dengan aku. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Ya, saya mau ajak kita menikmati tubuh dan darah Yesus dulu pagi hari ini. Saudara, kalau kita gak sanggup, kita gak mampu, betul. Gak ada seorang pun yang mampu, yang sanggup saudara. Ya, yang di rumah tolong siapkan ya roti dan anggurnya. Kalau tidak ada anggur boleh teh, boleh air putih. Kita mau nikmati anugerah Tuhan hari ini. Mau menikmati cinta kasih Tuhan hari ini saudara. Amin. Musisi jangan turun dulu. Iya, jangan turun dulu. Iya. Ya kita mau nikmati anugerah Tuhan ya. Karena Tuhan berkata bahwa engkau ada di hatiku. Engkau ada di tanganku. Seluruh hidupmu ada dalam hidupku ya. Ya para singer maju ke depan ya. Ayo. Ya. Ya kita mau menikmati perjamuan kudus terlebih dahulu. Kita mau menikmati anugerah Tuhan ya. Amin. Nanti saya minta Pak Iman Santoso ya, sama Ibu Gabriela. Boleh maju ke depan ya. Membagikan ya. Silakan Ibu Esther sama Ibu Tineke. Ya, Bro Yohanes kasih. Ya. 2 di depan, 2 di belakang ya. Kita mau menikmati anugerah Tuhan. Kita mau menikmati cinta Tuhan saudara. Haleluya. Ku di tanganmu. Ku di hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan yuk, ku di tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Katakan yuk dengan segenap hatimu, ku di tangan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Artinya Dia yang mengatur seluruh hidup kita. Hidup kita ada di hati Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Katakan bersama-sama, ku di tanganmu,
kasih Tuhan Yesus. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu. Mari saya undang kita bagi berdiri bersama-sama yuk. Naikkan pujian ini sebagai tanda percaya kita kepada Dia. Dunia berkata gak mungkin, kamu gak bisa mikirin apapun. 2025 ini semakin jahat, 2025 ini semakin menyedihkan. Kamu harus berpikir terus. Ku di tanganmu. Yes, terima kasih Tuhan. Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Jangan pernah kau berkata tidak ada yang mencintai aku. Ku di tanganmu. Yes Lord. Udah ambil belum? Yes. Di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Katakan tidak pernah Dia tinggalkan kita. Luar biasa saudara, saya dapat Mazmur 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah tidur. Karena apa? Dia selalu memperhatikan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ingat itu. Kalau iblis menuduh engkau, tidak ada orang yang mencintaimu, tidak ada yang peduli dengan engkau. Orang yang berkata aku akan peduli dengan engkau, dia gak peduli dengan engkau. Itu semua tipuan setan, jangan dengar dia. Tapi dengar apa yang Tuhan ngomong di hati kita. Saya percaya ketika tulisan ditulis saudara, karena Tuhan sedang berurusan dengan kita semua. Tuhan kasihan lihat kita mikir terus, Tuhan kasihan. Makanya Tuhan bikin ini supaya kita ingat. Jangan dipikirin, jalanin aja. Jangan dikuatirin apapun. Jalanin aja, maju terus. Amin. Melangkah aja terus, melangkah aja. Kemana Pak melangkah? Melangkah aja di depan. Bukan melangkah di belakang, mundur tuh namanya. Melangkah aja. Saudara nanti akan melihat, iya ya. Ya aku takuti selama ini mana bohong. Ya aku khawatirkan selama ini mana ada bohong, itu semua. Gak ada. Amin saudara. Kita butuh daging Yesus. Kita butuh tubuh Yesus. Kita butuh darah Yesus. Gak bisa hidup tanpa tubuh dan darah Yesus saudara. Mari kita nikmati Dia. Kita mau katakan bersama-sama. Tuhan Yesus, dagingmu dan darahmu adalah makananku dan minumanku. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus, tanpa Engkau. Apapun yang dunia perkirakan tahun 2025 ini, aku tidak mau mikirin. Karena sudah ada satu pribadi, Tuhan Yesus kekasihku, yang ada di dalam aku. Aku di dalam Dia, yang memikirkan tentang aku. Bahkan hal terkecil sekalipun, Dia semua yang memikirkannya. Aku tinggal menyambut. Aku tinggal menikmati Engkau Tuhan Yesus. Menikmati darah-Mu, menikmati daging-Mu. Terima kasih. Kami mau menikmati Engkau dalam nama Yesus.
menikmati minum darah-Mu yang benar-benar minuman bagi kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, akan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kekasih kami. Engkau bukan hanya sekadar penghibur bagi kami. Engkau bukan hanya sekadar penjaga bagi kami. Tetapi Engkau memiliki hidup kami. Engkau kekasihku. Engkau pribadi yang mencintaiku. Engkau pribadi yang selalu mau yang terbaik dalam hidupku. Yang terbaik menurut-Mu Tuhan, bukan menurutku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau ingin membebaskan kami dari pikiran-pikiran yang sia-sia. Darah-Mu membebaskan kami dari pikiran-pikiran yang tidak ada gunanya. Dari pikiran-pikiran yang menyesatkan kami. Dari pikiran-pikiran yang membuat kami berselingkuh dengan dunia ini. Dari pikiran-pikiran yang membuat Tuhan kami tidak suka dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang hidup. Dan hidup-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa merasakannya, kami bisa menikmatinya. Kami bisa mengalami Engkau Tuhan. Kami bisa dengan bangganya menceritakan tentang Engkau. Sebab Engkau itu hidup dan bergerak terus setiap saat dalam hidup kami. Engkau bukan Allah yang mati. Terima kasih kami menyambut pribadi-Mu Tuhan. Silakan kuasa-Mu dilepaskan di tempat, dibebaskan dari hati kami masing-masing. Betul-betul kami menikmati Engkau, menikmati cinta-Mu, menikmati anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Dunia ini bukan semakin hari semakin baik. Bukan. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Ya, semakin jahat. Semakin mengerikan. Coba Bapak Ibu lihat ketika kita lihat kehidupan ya. Perakiran-perakiran, ya prediksi-prediksi tahun 2025 ini kan ngeri sekali. Betul nggak? Krisis ekonomi semakin krisis. Kaum menengah ke bawah, menengah ya, itu akan merosot jauh sekali saudara. Ya, seorang pengusaha dia cerita dengan saya saudara, padahal dia konglomerat, dia bilang Pak, wah PPN naik 12%, ngeri sekali, khususnya pengusaha-pengusaha. Padahal saya udah aman, udah ada konsultan pajaknya, bagus semua. Tapi dia bilang bulan lalu saya kena lagi pajak 1M lebih gitu. Ya, mau tidak mau harus bayar. Teman-temannya udah pada teriak semua saudara. Pengusaha, stres. Mungkin setiap kita juga, aduh Pak, dan 2005 ini saya nggak tahu Pak. Nggak punya lagi resolusi. Oh. Biasanya kan setiap tahun baru resolusi ini ya. Saya mau begini ya. Visinya gini. Wah saya mau pencapaian ini. Target harus mencapai begini. Kalau 2024 targetnya
Ya, dalam satu perusahaan mungkin hanya 50 M, mau targetnya 100 M. Wow, 1 T mau targetnya 2 T, pelipat gandaan. Ya, saudara. Itu yang membuat kita apa? Wah, jadi stres. Makanya Tuhan kasih ini buat kita. Ya, mungkin saudara kalau pakai baju ini di luar, saudara, nanti orang lihat nih saudara, ya dia yang mikirin. Enak aja lu terus baju itu. Mungkin ada yang sudah ditanya kali. Apa sih artinya itu? Udah ada belum yang ditanya? Coba angkat tangan. Yang pergi berlibur kemarin mungkin pakai baju ini saudara gitu ya. Nah, secara nggak sadar coba orang liatin kan ya. Kan ini aneh soalnya. Ini kan kata-kata yang nggak lazim. Kata-kata yang nggak umum gitu. Ngapain dipikirin? Pujian tadi dikatakan apa? Jangan kamu khawatir. Berulang-ulang kali kita mendengar kata jangan kamu khawatir. Tapi Pak kok saya masih tetap khawatir? Coba. Usia udah mendekati 70 tahun tetap aja khawatir. Coba. Apa gak capek? Satu kali saya ketika buka jendela kamar Bapak Ibu. Ya, saya diperlihatkan Tuhan. Ya, 2 ekor burung saudara. Saya gak tahu burung apa tuh warna hitam gitu ya. Ya, lagi menikmati pepaya mateng di samping rumah saya Bapak Ibu. Karena itu pepaya memang tinggi sekali, udah melebihi rumah, ya tinggi ya. Ya Yono udah gak bisa petik lagi gitu ya. Bambunya kan hanya berapa meter gitu, 5-6 meter. Ini tinggi sekali belasan meter saudara. Udahlah saya bilang itu Tuhan siapkan pohon pepaya itu gak mati-mati, tapi Tuhan siapkan buat burung itu. Tuhan ingetin dong, lihat hambaku, kekasihku nih. Burung tuh santai banget dia saudara. Sambil nungging-nungging dia nikmati. Ya, saya perhatiin tuh pagi saudara. Saya liatin sore saudara, sudah setengah habisnya. Keren gak? Ya, saya bisa teriakan, lu gak nabur loh. Lu tinggal nuai ya. Saudara, burung aja Tuhan pelihara sedemikian rupa. Tidak ada seekor burung pun yang jatuh mati tanpa sepengetahuan Tuhan. Apalagi kita. Ayo. Apa yang dipikirin anak-anak muda, anak-anak teens? Mulai banyak pikiran? Coba. Kalau banyak pikiran, saudara, apa? Susah tidur. Coba percaya deh. Coba aja kalau mau tes. Ya, nggak tahu apa yang dipikirin. Tapi bolak-balik, nggak bisa tidur kan. Tapi coba orang kalau yang nggak ada pikiran, ya, itu langsung melor, saudara, nempel, molor. Karena gak ada pikiran kan, plek. Sampai orang bilang, enak banget hidup lo ya. Ya, jangan kan ketemu bantal lah, pokoknya ketemu apa aja langsung. Ya mau di bus bisa tidur, mau di pesawat bisa tidur, saudara. Mau di kereta bisa tidur, ya. Mau dimanapun bisa tidur, di halte aja bisa tidur. Enak kan? Kemarin kami delay 2,5 jam saudara. Ya. Lama amat itu ya, kita tidur aja. Nikmati aja. Ya, kalau enggak dipikirin stres. Jelas Bapak Ibu? Ya. Itulah tipuan setan buat kita, saudara, supaya kita mikir. Ketika kita mikir, kita nggak bisa tidur kan. Ketika kita mikir akhirnya apa? Pusing kepala kita. Migrain. Betul enggak? Ya. Padahal kan pusing atau migrain itu bukan sakit penyakit itu. Bukan. Itu kan alarm tubuh kita. Ada yang enggak beres di tubuh kita. Ya. Atau kamu terlalu banyak mikir terus sehingga sakit kepala. Atau bisa pencernaan kita lagi enggak bagus. Tuhan kasih alarm buat kita lewat sakit kepala. Ya, tapi kita karena sudah terbiasa sakit kepala langsung ambil obatnya, langsung. Kemarin saya lihat di Instagram seorang dokter berkata, sama juga dengan diare. Saya tahu diare? Ya, kalau lagi diare itu bukan penyakit. Diare itu signal di usus kita lagi kotor. Itu. Tapi kan kita ketika lagi diare apa yang kita cari? Imodium. Langsung kan ya.
Langsung. Dokter ini berkata, justru itu yang membahayakan. Kita langsung mampetin kan ya, padahal belum bersih. Kita udah mampetin dengan Imodium itu. Itu nanti membuat usus kita itu terganggu. Dia bilang udah keluarin aja semua sampai bersih karena ususnya lagi kotor. Yang penting apa? Supaya tidak kekurangan air, minum. Ya minum air kelapa hijau, saudara minum aja. Oh iya ya, saya bilang gitu. Kita kan langsung cari obat. Padahal Tuhan kasih alarm buat kita. Ada yang gak beres dalam kehidupan kita. Ada yang gak benar di tubuh kita. Itunya diberesin dulu. Dibersihkan aja ususnya. Sampai keluar habis gitu, udah enak nantinya. Nikmati. Sama dengan kehidupan kita. Ya. Saya kasih contoh gini. Ada satu ilustrasi ini yang cukup bagus saudara ya. Tuhan itu maunya kita di angka 8 misalnya gitu. Ya, di angka 8. Ya, tapi kita lebih seneng angka 8 itu 4 tambah 4 jadi 8 kan? Betul? Atau 4 kali 2 jadi 8. Kita senangnya itu naik. Tapi kita nggak pernah berpikir 10 kurang 2 juga 8. Betul? 10 kurang 2 juga 8. 16 bagi 2 juga 8. 12 kurang 4 juga 8. Di angka 8 yang Tuhan mau kan. Tapi kita nggak mau turun. Padahal kan sama. Kita lebih senang naik kan. 4 tambah 4. Ya, 2024 hasilnya cuma 4. 2025 tambah 4 lagi, 8. Wah Tuhan, puji Tuhan, luar biasa. Tapi 2024, 10. Kok masuk 2025 kurang 2 sih? Kita nggak mau kan? Kita nggak mau, padahal sama nggak? Sama. Itulah yang menipu kita. Kenapa kita mikir terus? Karena kita melihat hal-hal yang kelihatan. Ya, anak-anak teens mulai mikir kan, aduh kerjaan papa saya gimana ya. Nanti kalau papa saya di PHK, saya bisa lanjutin sekolah lagi enggak? Saya bisa lanjutin kuliah enggak nanti? Mulai mikir kan. Anak-anak youth mungkin, waduh 2025 tambah usia lagi nih. Kemarin 24, sekarang 25. Ayo gimana nih Tuhan, pasangan belum ada. Mulai. Terus keluarga-keluarga juga sama. Kita mulai mikirin kan, aduh kalau gaji 2005 ini gak naik gimana, PPN naik. Nanti kalau PPN naik kan kalau kita makan kan ada PPN ya kan ya. Dulu ingat tuh 10%, taksnya kan 11%, sekarang 12%. Ya, kalau makan mungkin kecil lah saudara, tapi kalau dunia bisnis itu 1% itu pengaruh besar ya bro ya. Iya, seorang importir berkata, bos, padahal bosnya dia gitu kan. Dia importernya saya beli sama dia kan. Tapi dia panggil saya juga bos. Ya udah. Bos, gimana nih dolar udah mencapai segini nih. Saya mau naikin nih barang-barang nih. Gimana menurut lo? Saya cuma bilang, ya terserah lo. Barang punya lo. Tapi ya itulah uniknya dia. Dia tanya saya nih, gimana ini kalau saya naik ini? Gimana kalau saya turun ini? Ya kita share aja saudara. Artinya apa? Dia pusing. Dia stres. Kalau barang nggak dinaikin, dia beli kan naik pakai dolar kan. Gimana? Saya cuma bilang gini, udah ngapain dipikirin. Saya sering ungkapkan ini kok, udahlah ngapain dipikirin. Dia cuma bilang, enak aja lo bos. Ya enak. Gak mikirin tuh enak. Kenapa? Karena kita tidak sanggup mikir. Kita tuh ikut Tuhan kan senangnya pokoknya ya pemulihan. Ya masuk 2025 tahun apa? Pemulihan. Tahun apa? Tahun penuaian. Balik dia. Tahun apa? Tahun berkat. Itu semua kan? Enggak ada. Tahun apa? Tahun cinta. Enggak ada. Kami ketemu pasangan suami istri Bapak Ibu. Kalau saya saksikan ini Bapak Ibu pasti merindukan kok. Karena kesaksiannya sangat laku dan kesaksiannya spektakuler. Mulai dia saksikan
dia tinggal di satu perumahan, ya rumahnya itu pojok sekali, paling ujung lah, sampingnya tembok. Habis tembok sampingnya kampung. Ya, yang kayak tinggal yang di Blok H pinggiran ya Pak Jaya ya. Ya, sampingnya kampung kan. Jadi kalau lebaran berisik, kalau malam tahun baru apalagi gitu deh. Mereka cuma bergumam doang, nggak ngomong. Tuhan, kepingin rumah baru. Saudara, sekonyong-konyong tiba-tiba ada orang datang. Pak, saya naksir rumah Bapak, saya mau beli rumah Bapak. Loh, kamu tahu dari siapa? Belum ditulisin. Ya. Seneng gak begini? Kita bilang Tuhan gak? Tuhan. Tapi kalau gak laku bilang Tuhan gak? Oh pasti ini ada setannya. Pokoknya yang gak laku yang ini setan. Ayo. Saudara, cuman dia bilang ini, loh pemiliknya bilang, saya belum dapat rumah. Gak apa-apa Pak. Pokoknya saya udah naksir rumah Bapak, saya beli Pak, saya bayar cash. Ya, dia dapat rumah yang jauh lebih bagus, perumahan gede sekali, harganya juga meningkat lah gitu. Luar biasa kan? Tinggal beberapa tahun terus, oke. Lalu ketika anaknya mau menikah, ya, dia mulai berpikir kan, waduh rumah ini satu lantai, saya mau renovasi aja. Kurang lebih begitu. Ya, saya mau renovasi lebih enak jadi kan pindah dulu kan, seperti itu saudara. Tapi di dalam hatinya kepingin juga, saudara. Kepingin ada rumah yang lebih baru lagi. Lalu singkatnya saudara, mereka pergi ke satu kota, ke satu daerah gitu saudara. Ya mereka sewa villa dan di villa itu ada kolam renangnya. Ya, mereka khusus sengaja cari saudara, karena tinggalnya bukan hanya seminggu 2 minggu, sebulanan kurang lebih begitu. Ya, karena istrinya itu pekapuran kakinya, jadi dia butuh berenang, kurang lebih begitu. Setiap hari butuh berenang dan pas kan. Lalu di dalam hati lagi muncul kan, Tuhan kepingin dong rumah seperti ini. Nah Tuhannya saudara, lihat ya. Tuhan tuh jangan diajak bercanda loh Will. Betul. Tuhan gue naksir dia deh. Jangan diajak bercanda loh. Tuhan ikutin. Betul Dep. Keren kan? Tuhannya bilang gini, saya akan kasih rumah kepada kamu persis seperti ini. Amin enggak? Ayo, yang lagi cari pasangan hidup, kerinduan apa? Saya kasih buat kamu. Wow, saudara yesnya berapa kali? Marcel, 13 kali. Yes, yes. Ini baru Tuhan. Wah ini dahsyat. Saudara, saya dengar aja. Saudara. Tapi ini kesaksian betul-betul luar biasa. Kan? Oke. Nah, jadi ketika dia mau renovasi rumah ini, ya dia ketemu dengan temannya. Ya. Dia bilang, gue mau jual rumah ini. Maaf, gue mau renovasi rumah ini. Lalu temannya ini ternyata kayak broker. Jual beli rumah gitu loh. Temannya bilang ini, lu kalau renovasi rumah ini sayang. Renovasi sekarang mahal. Maksudnya gak sesuai dengan yang kamu jual sekarang. Daripada kamu renovasi nanti kamu jual harganya turun gitu loh. Tahu ya, ngerti ya. Renovasinya mahal, percuma kan. 1 lantai jadi 2 lantai itu kan masih banyak sekali ya, pasang cakar ayam dan sebagainya gitu. Nih gue punya rumah, gue mau tunjukin sama lu. Mau gak kamu? Ya mau, ya saudara dia pergilah ke satu perumahan saudara. Dan ketika masuk saudara, ini perumahan loh. Apa yang disampaikan yang mereka nginep 1 bulan itu persis rumahnya. Rumah kayak villa di perumahan ada kolam renangnya. Presisi banget, tepat. Wih, kemarin kami datang saudara, wih keren banget ya. Di perumahan, ya ukuran tanahnya yang mereka nginep sama yang dikasih Tuhan loh, persis loh. 300 berapa, enggak ada kurang, enggak ada lebih. Lihat, tepat kan? Nah, kalau kita dengar gini kan kita bilang, wow, ini baru Tuhan yang hidup. Ini baru Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Semuanya tepat, tepat, tepat. Tuhan lagi yang ngomong.
Tambah satu lagi, saudara. Tentang anaknya yang mau kawin. Tuhan bilang gini, oh tentang jual rumahnya. Yang jual rumah ini kan dia udah beli rumah kan. Ya, Tuhan bilang gini, rumah ini lakunya bulan Juli. Nah, jadi bulan Mei mulai dipasarin kan. Mulai April lah kurang lebih dipasarin. Kok gak ada yang nanya April, Mei kok gak ada nanya, mulai diskusi. Loh kok katanya ada yang mau beli kata Tuhan, kok enggak? Lalu suaminya nyeletuk, Tuhan bilang kan bulan Juli. Saudara, bulan Juli saudara, tepat ada yang datang beli rumah itu lagi posisi COVID kemarin saudara, bayar cash berapa M gitu. Artinya apa? Kayaknya mustahil kan, orang lagi COVID kok punya uang cash MM segitu saudara, bayar cash tuh. Tanpa hutang sedikit pun, tanpa nyicil sedikit pun saudara. Semuanya keren. Bahkan anaknya mau menikah, Tuhan udah kasih tahu, calon suaminya akan beda usianya berapa tahun. Dan tepat. Kira-kira keren gak? Keren gak? Keren. Tapi saudara tahu, kalau kita maunya seperti ini, itu sebenarnya tandanya Tuhan masih ngikutin keinginan kita. Tuhan masih ngikutin kemauan kita. Tuhan masih mau ngikutin tujuan kita. Makanya orang yang punya keinginan, orang yang punya tujuan dalam hidupnya, orang yang punya visi dalam hidupnya, pasti akan mikir terus kan. Gimana cara mencapainya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, betul kan? Semuanya harus dilakukan gimana, semuanya. Ya Tuhannya nyertai lagi. Dan ketika kita bikin visi, bikin tujuan ya, ada keinginan dan tercapai. Kita juga saksikan ini semua Tuhan. Tapi sebenarnya apa? Ada keinginanku. Ada keterlibatan aku di dalamnya. Padahal Tuhan Yesus gak mau seperti itu. Tuhan mau dia yang bergerak. Tuhan mau dia yang hidup dalam hidup kita. Tuhan yang mikirin semuanya. Nanti Tuhan yang akan pakai otak kita ini untuk mikirin. Tapi bukan kita yang mikirin, dia yang mikirin. Saya bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya ini gak sanggup mikirin diri sendiri. Gak sanggup. Apalagi mau mikirin orang lain. Gak sanggup. Kita gak sanggup saudara. Ya, gak mampu. Makanya Tuhan bilang ngapain dipikirin? Ngapain dipikirin? Jalanin aja, melangkah aja. Melangkah aja. Kami berlibur ke Bangka, saudara. Ya, bukan pulang kampung, karena saya nggak punya kampung. Saya bilang sama Deb, Deb kamu aja bikin, mau pergi kemana gitu ya. Papa mau menikmati aja, kurang lebih begitu saudara. Jadi nggak punya, wah tujuan ini, mau makan ini gitu ya. Ya, lagi musim durian banyak lagi. Bergunung-gunung. Betul-betul kata orang pesta durian gitu. Ya, kali jual banyak banget. Mau durian yang harga 10.000 sampai durian ratusan ribu juga ada. Keren-keren gitu ya. Jadi mau beli yang murahan ini ada. Yang 350.000, 300.000 gitu ada. Yang mau ratusan ribu ada. Ya, durian mentega namanya, durian tembaga ya. Saya nyebut aja, ngiler boleh. Ya. Ya kayak musangking gitu ada. Itu produk lokal semua gitu ya. Keren-keren gitu ya. Tapi udah saya enggak ini gitu ya. Tapi Tuhan pertontonkan kepada saya tentang keluarga saya gitu. Hebat banget gitu. Saya biasanya ignore gitu ya biasa aja gitu. Tapi kemarin kok saya bisa memperhatikan ya. Wah, ya karena saya punya saudara kandung di Bangka tuh masih ada 6. Ya di Jakarta 3 kan tinggal 9 kan. Ya mulai ingin masuk tuh setan kesulungannya. Setan anak sulungnya mau mulai masuk, mulai mau memikiran. Ya, yang satu ini ya hidupnya hanya dari peliharaannya. Babi.
Ya, ya. Bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu, anak babinya tuh anaknya banyak 10 Bapak Ibu. Ya. Kalau lahir dia pelihara sendiri gitu, nanti udah gede 30 kilo, 40 kilo baru jual orang lebih gitu ya. Jadi saucu. Ini mulai mikirin, wah dia hidupnya hanya dari peliharaannya. 2 minggu yang lalu babinya sakit. Itu kalau babi kalau sakit Bapak Ibu ya nggak tahu penyakitnya dari mana, langsung bisa mati. Gitu ya. Di kampung tuh gitu ya. Kalau ayam satu udah sakit, satu kandang bisa mati, satu kampung bisa mati gitu. Nggak bisa tercegah gitu. Ya. Lalu dia cerita ya, apa babinya satu persatu dikasih obat untuk kesembuhannya gitu. Karena apa? Hidupnya di situ. Oke. Ya. Yang satu saya lihat, wah hidupnya hanya dari ini aja. Kalau dia mati, siapa yang pelihara ya? Mulai mikir loh. Kurang ajar nggak? Yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Waduh, saya bilang Tuhan nggak mau ini. Tuhan pertontonkan ini buat saya supaya apa? Saya bisa menikmati Tuhan. Ya, bukan urusan saya, bukan tanggung jawab saya kan. Tapi kalau setan kesulungan masuk kan mau mikirin kan. Cici ini kasih solusinya gini, ya. Koko ini kasih solusinya gini. Kamu kerjanya kasih begini. Tapi kemarin saya kok bisa diem. Bisa diam, saya bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Ketika kalau itu masuk saudara, saya mulai mikirin mereka saudara. Saya meleset dengan Tuhan. Saya tidak bisa menikmati Tuhan yang hidup dalam hidup saya. Saya balik lagi kan. Ya, diri sendiri aja nggak sanggup kita pikirin. Betul ya? Justru bilang tadi apa? Batuknya nggak berhenti. Ada yang bilang lagi musim batuk. Ya, kita senang dengan musim sih. Ya, lagi musim batuk Pak, lagi musim batuk pilek gitu. Jadi kita senang dengan musim batuk pilek, saudara. Ya, ada batuk 100 hari. Aduh, 1 hari aja capek. Mau 100 hari. Ini belum 100 hari, ya, belum ya. Aduh, ya. Itu semua kan buatan manusia semua. Buatan manusia semua yang bikin kita ruwet. Enggak. Saya juga mengalami batuk. Satu acara tanggal 22 tuh saya lagi batuk pilek gitu. Tapi saya nggak tahu juga kapan batuknya berhenti. Nggak tahu, betul loh. Itu tuh kalau nggak mikirin begitu loh. Tapi coba kalau mikirin. Ya, minum obat ini. Bukan tambah sembuh, tambah lemes. Ya kan? Minum cairan ini. Semua kita minum itu loh. Udah, semuanya di sini. Tapi kalau kita lepaskan, saudara, kita bebaskan, enak. Enak. Saya bisa menikmati. Saya bilang, padahal kan nih bulan Desember ya, di Bangka itu kayak di Bogor. Bogor kan curah hujannya tinggi ya. Di Bangka itu kalau lagi bulan Desember curah hujannya tinggi sekali. Tiada hari tanpa hujan. Curah hujannya ya. Jadi jangan coba-coba ya pergi Desember ke sana. Hujan terus gitu. Hujannya nonstop dan disertai angin yang kencang. Kan dia pulaunya nggak terlalu besar kan, jadi angin laut tuh kencang sekali gitu. Ya, saya bilang saya nggak ada doa Tuhan. Ya, beberapa hari kami di Bangka, Tuhan kasih adem ya, kasih teduh ya, nggak ada. Hari pertama aja hujan. Ya, habis itu nggak ya hujan kecil-kecil aja. Luar biasa. Enggak ada saya doain Tuhan. Ini saya lagi mau main ya Tuhan ya. Ya, apalagi doakan kita kalian. Tuhan pindahkan hujannya di tempat yang lain. Dia udah banjir di sana. Gara-gara doa kita tambah banjir. Kita kan jurang gitu. Saya bilang sama Jacob, dia kan ketua Together in Love ya. Saya bilang enggak usah doa. Ya, mau hujan, mau apa, udah terserah aja. Gak usah doain ya, gitu ya. Tahu gak kenapa gak usah doain? Doa itu artinya apa? Kita yang ngatur Tuhan. Coba cek isi doamu apa. Kita yang ngatur Tuhan. Tuhan berkati cucuku, padahal Tuhan udah ada di hati cucumu. Ayo,
yang atur semua. Tapi yang mau berdoa silakan ya, saya tidak melarang banyak. Silakan. Tapi tahu gak isi doa gitu, kita ngatur Tuhan. Saya bilang, Jack, udah gak usah. Yang ikut kita lihat kan, jam 7 aja udah panas terik. Ya, beberapa saya lihat sudah mukanya mulai merah. Yang putih-putih kalau kena panas terik kan mulai muka merah gitu kan. Ya udah saya nikmati aja gitu kan, nikmati. Ya, tapi tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan kan, kita berhenti dulu sebentar, habis itu baru lanjutin lagi. Saya bilang udah Tuhan, terserah Tuhan, keren banget dia yang atur aja gitu. Coba sudah jam 7 aja udah panas, kalau lanjutin sampai jam 10 gosong semua kita. Betul kan? Ini kan awannya lagi bagus kan, langitnya lagi bagus kan. Jadi kalau panasnya tuh panasnya betul-betul kayak nancep banget kan. Nikmati aja, nikmati aja. Ya, kita bukan pasrah, udah nyerah. Hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, silakan. Engkau berdinamika, silakan Tuhan yang bergerak. Ya, aku sudah mati Tuhan, Tuhan yang hidup. Kita saja lihat. Ya, dalam segala hal apapun. Masalah kita enggak bisa undang, sekonyong-konyong datang. Sekonyong-konyong datang, tiba-tiba datang. Tapi percayalah, ya kita mesti bermegah dengan Tuhan yang ada di dalam kita. Ya, kalau kita belum bermegah dengan Tuhan yang ada di dalam kita, kita pasti akan terseok, pasti. Kita nggak akan sanggup, betul. Ya, kita mesti bangga, ya, mesti menceritakan dia yang luar biasa. Wow, kok bisa ya? Saya masuk tahun 2025 seperti ini ya. Wow. Ini Tuhan yang nyata, ini Tuhan ini hidup, dia bergerak dalam hidup saya. Saya mau bebaskan dia, saya nggak mau mikirin apapun, jalanin aja. Yang usaha jalanin aja, yang kerja jalanin aja, jalanin all out untuk Tuhan. Itu aja. Yang sekolah, yang kuliah jalanin, ya jalanin. Kalau mulai ada pikiran-pikiran mulai masuk ya sharekan, kita ngomongin. Ya, kita bersekutu cerita, kenapa ya kok saya masuk pikiran, saya ngomong sama dia. Loh kok saya, kenapa mulai mikirin ini ya? Karena kok mulai mau mikirin dia, mau memberikan solusi ya. Ngomong. Ya, kalau kita nggak ngomong Bapak Ibu, kita simpen, itu yang membuat iblisnya senang. Ya. Dunia iblis ini apa? Di pikiran, di perasaan, di kehendak kita. Itu dunianya iblis. Wilayah kerjanya setan tuh di situ. Ya, makanya jangan kasih kesempatan kan. Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yang kelihatan ini saudara, semua kan kita yang mikirin. Karena kelihatan. Padahal Tuhan apa? Suruh kita pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Artinya apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya apa? Kita nggak sanggup mikirinnya. Setan itu hanya menggocok kita, menipu kita untuk memikirkan apa yang ada di bumi ini. Mikirkan hidup kita, mikirkan anak-anak kita, mikirin kesehatan mereka, gimana gitu kan ya. Ya, itu yang kita pikirin. Mikirin nanti keuangan kita gimana, ya tahun 2005 ini usaha kita gimana, pekerjaan kita gimana, saudara, itu yang kita pikir, yang kelihatan semua. Makanya Tuhan bilang apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di situ. Kita nggak sanggup mikirin, tapi Kristus yang bukan hanya duduk di surga, tapi ada duduk di hati kita. Dialah yang memikirkan semuanya tentang kita. Ya. Jadi saudara, ini bukan hanya sebuah slogan, ya, sebuah tulisan yang bagus, sebuah tulisan yang indah saudara. Tapi Tuhan betul-betul mau kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika mulai besok, mulai masuk pikiran, aduh gimana saya mencapai target. Ingat, ngapain gue pikirin? Karena ada yang mikirin tentang saya,
tentang segala sesuatu tentang saya. Semuanya komplit dia pikirin. Kita tinggal apa? Jalanin aja, melangkah aja, nikmati aja. Karena Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kita. Amin. Tuhan berkati kita hari ini untuk kita terus menikmati Dia. Amin. Ya, silakan Bro Yohanes. Akemasite omedeto. Hai. Ucapan selamat tahun baru dalam bahasa Shisuke Kakiyono. Ya. Tuhan kasih yang baru bukan setiap tanggal 1 Januari. Tetapi setiap hari Tuhan kasih yang baru. Tangkap di dalam hati. Ya. Ada 2 pengumuman hari ini. Yang pertama ada undangan dari Tuhan Yesus, persekutuan pada hari Jumat tanggal 10 Januari jam 9 malam, jam 7 malam. 7 malam, 7 malam, 7 malam. Di ruang Joy. Dan yang kedua, ibadah teens hari ini digabung, tetapi mulai minggu depan ibadah teens kembali berjalan seperti biasa kembali jam 9 pagi. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak teens diingatkan supaya minggu depan jam 9 pagi. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan kasih setiap hari. Dan biarkan kami menikmati hari yang baru setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau menjambutnya dan menjalaninya dengan hati yang selalu baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari-hari.